murni sekali, saudara. Begitu tulus, begitu tulen. Perhatikan bagaimana Paulus berbicara mengenai dirinya. Dari ia berbicara mengenai berita yang disampaikan kepada si pendengarnya, kepada orang-orang sekitarnya, ia begitu nyata, begitu terang, tanpa tedeng aling-aling, nggak ada yang ditutup-tutupi, tidak yang pura-pura, begitu kuat, begitu kokoh, nggak ada topeng, nggak ada samaran, begitu clear, begitu terang apa adanya, saudara. Petrus berani berkata begini sama orang lumpuh. Lihat kepada saya. Wah, terang, nampak sekali. Kadang-kadang saudara bukan kata firman Tuhan. Jadilah terang. Lalu Tuhan bilang gini, adakah terang itu di bawah ganteng? Itu kan cerita lucu ya. Terang kan untuk dilihat ya. Begitu murni, begitu nampak, begitu terang, saudara. Terang. Nggak ada samaran, nggak ada topeng, terang. Tapi yang terjadi, ada orang terang ditutupi. Lalu tanya, yakinkah Anda menjadi saksi Kristus, sudah jadi saksi Kristus? Yakin gimana? Yakin. Saudara ditutupi. Nggak nampak terang, nggak nampak tulen, nggak nampak terang-terangan, nggak nampak begitu jelas. Kebenaran firman Tuhan sudah kita tahu, terus kita sembunyikan. Tidak terang, tidak terang-terangan. Kita tampakkan, tidak tulen, tidak murni. Saudara kasih Tuhan, pengertian tulen atau asli, saudara, kamu mendefinisikan perkataan tulen atau asli dengan berapa hal. Pertama, bukan hayalan. Kadang-kadang orang Kristen itu nyanyinya keren ya, menjadi saksi Kristus, bersinar, tapi nggak pernah dihidupi, saudara, nggak terang-terang, itu hayalan namanya, itu ngada-ngada, saudara. Ya, satu lagu yang buat saya nangis, saya komit menjadi hamba Tuhan, itulah lagu tahun 79. Make me a blessing, make me a blessing. Jadi saksi, jadi berkat. Tapi kalau tetap tertutup, aduh, pura-pura. Saudara, tulen itu pertama bukan hayalan. Tulen juga bukan palsu. Tulen bukan tiruan. Nggak mengenakan topeng. Dengan kata lain, menjadi tulen berarti tidak menjadi yang pura-pura, bebas dari standar palsu, yang memang apa adanya, tampil firman Tuhan selama hidupnya, kebenaran firman Tuhan yang dia aminkan di hidup dan hidupnya, tampil apa adanya, terang sekali, nggak dia tahan-tahan, nggak ditutupi, saudara. Kalau saudara saya menghidupi berita seperti ini, betul-betul hidup yang tulen. Pertanyaan muncul, yakinkah Anda menjadi Kristus? Yakin. Kalau tulen. Tapi jangan berani saudara saya berkata, saya yakin. Karena kita terlalu banyak menutup-nutupi. Manipulatif, maafkan kata itu terlalu terang-terang saya katakan. Atau palsu. Palsu itu kesian, saudara. Palsu itu pas benar lu. Palsu, pas benar lu palsu. Waduh, kesian ya. Prinsip hidup ialah, jadilah orang yang tulen. Yang ketiga, saudara, jadilah orang yang ramah. Wah, saudara coba lihat sebentar ayat 7-11 dengan cepat waktu kita yang terbatas ini, saudara. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Terus lompat, ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kami telah kamu kasihi. So, kami masih ingat, saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun dan seterusnya, saudara. Sampai 11 saudara lihat, ini inti mengenai seorang yang betul-betul orang yang ramah. Saudara kalau perhatikan, Paulus itu betul-betul jadi saksi Kristus yang sangat efektif sekali. Kenapa? Prioritasnya adalah dia tetap menjaga hidupnya menjadi orang yang ramah tamah. Hospitality, ramah tamah. Wah, saudara. Ramah tamah itu dalam bahasa Yunani chesed. Chesed itu adalah bersikap welcome. Ya, welcome. Oh, ya untuk siapa saja. Itu berarti bebas prasangka, bebas untuk menghakimi orang. Begitu welcome. Saya kasih contoh sederhana, saudara ya.
Di rumah saya ini ada 2 pintu gerbang. Ada pintu untuk Jalan Raya Boulevard, ada pintu gerbang cukup besar. Lalu ada jalan samping, saudara, ada pintu gerbang, saudara. Dan pintu gerbangnya ada 2 keset yang besar. Tulisannya welcome. Percayalah, kalau Kak Pinkan datang ke rumah saya, maka keset itu nggak komplain. Dia berkata, welcome. Percayalah, kalau sahabat saya, Rainer datang, dia welcome. Walaupun saya lebih kenal lama sama Kak Pinkan daripada Bang Rainer. Dan senyumnya Kak Pinkan lebih bagus dari Bang Rainer. Sorry ya. Ini demi hubungan baik, saudara. Ketika seorang jenderal datang ke rumah saya, dia welcome. Ketika Gilbert Lumendong datang ke rumah saya, dia welcome. Tapi maaf, ketika seorang gelandangan busuk, maaf, baru injak kotoran anjing. Dia pakai anting banyak di sininya, pakai anting, tapi dia gelandangan, saudara. Keset saya nggak komplain, tetap welcome. Tetap ramah. Keset di rumah, itu sebetulnya dari kata keset. Betul-betul welcome. Dari 2 kata welcome, terjemahan bebas, marilah Anda diperlakukan dengan baik. Saudara saya akan tetap bisa menjadi saksi Kristus. Yakin jadi saksi Kristus. Kalau saudara bersikap welcome, nggak ada prasangka sama siapapun. Welcome sama siapapun. Saya harus katakan, saudara, sepakat rasanya semua kita, bahwa setiap orang adalah objek belas kasihan Tuhan. Setuju ya? Tapi sepakat nggak kita berkata, bahwa setiap orang adalah menjadi objek potensial untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin kita nggak setuju. Mungkin iya, tapi nggak mempraktekkan. Buktinya begini, saudara ya. Kita tadi sepakat semua orang adalah objek belas kasihan Tuhan. Setuju ya? Tapi apakah kita yakin bahwa UAS, maksud saya Somat, ada objek potensial untuk mengalami kasih Kristus, kebaikan Kristus? Setuju? Buktinya kita nggak pernah tertarik doakan dia supaya terima Tuhan Yesus. Buktinya kita nggak pernah memikirkan bagaimana strateginya untuk menemui dia. Betul atau betul? Mana lebih kita anggap potensial mengalami kasih Kristus? Frankie Naibaho atau Abdul atau Rizik, mana lebih potensial? Mana lebih potensial untuk menemui Yesus Kristus Juru Selamat? Apakah Frederick Perukan atau Zulkarnain Abdullah orang Madura? Mana? Kita mudah prasangka. Mana lebih mudah untuk membawa kita yakin bahwa orang itu adalah objek belas kasihan Tuhan yang potensial untuk menerima kasih Allah dan potensial mendatang menerima kasih Allah. Apakah orang Aceh atau orang Manado? Orang Manado kan? Mana Huta Barat atau Lubis? Ya Huta Barat kita bilang. Huta Barat kita dekati, Lubis kita tengking. Kenapa kita nggak efektif? Kita berprasangka, kita nggak ramah tamah, nggak welcome. Ramah tamah, hospitality. Ya kita kayak rumah sakit hospital. Tapi bukan betul-betul bukan ramah tamah. Banyak orang kedatang ke rumah sakit tambah sakit. Harusnya kita, saudara, kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita welcome. Ketika saya duduk di samping seorang yang beringas yang kasar, di satu pesawat, saya pun lihat dia welcome. Bukan gini, udahlah. Nggak menjawab. Ada. Welcome. Coba bayangkan Tuhan Yesus itu welcome sama pungut cukai. Welcome dengan ahli Taurat. Pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Welcome sama yang namanya Sakeus yang mudah dihakimi. Welcome sama seorang pezina namanya perempuan Samaria. Bersikap ramah tamah.
bebas prasangka. Oke, terakhir saudara. Yakin apakah Anda sungguh menjadi saksi Kristus? Harusnya saya jawab ya. Kalau prioritas kita yang keempat, kita sungguh menjadi orang yang relevan. Relevan, saudara. Lihat ayat 13 sebentar. Saya baca ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepadamu, kepada Allah, sehingga kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Meskipun kebenaran firman Allah sudah sangat tua, saudara. Firman itu kebenaran saudara sangat tua. Tetapi bisa diterima. Kenapa relevan? Betul-betul relevan. Saudara coba perhatikan, Kristus itu adalah begitu suci, begitu mulia, begitu agung. Tapi dia relevan kepada orang pemungut cukai. Dekat, hadir di sana. Bukan dia, Allah itu penuh kasih, suci, mulia, lalu dia tinggi di dalam kemuliaan. Maka orang yang berdosa tetap dalam keadaan berdosa. Tapi dia hadir, relevan bagi mereka. Hadir bagi pemungut cukai, relevan bagi mereka. Hadir sama seorang pemberang yang namanya Paulus. Hadir untuk yang namanya seorang kasar, orang pekerja pantai, merangkap ikan, Petrus dan kawan-kawan. Dia selalu relevan. Maafkan saya saudara-saudara, dan saya tidak mungkin bisa jadi. Jangan yakin-yakinkan diri menjadi saksi Kristus. Kalau kita nggak pernah menjadi jawaban, kita nggak pernah jadi relevan, lewat hidup kita orang yang menerima Kristus, menerima firman Allah, karena kita nggak relevan. Kita terlalu berjarak jauh. Kita terlalu suci. Kita begitu mulia. Kita begitu surgawi. Tapi tidak relevan, saudara. Sahabat, saya persingkat, saya sebagai kesimpulan. Yakin nggak kita menjadi saksi Kristus? Yuk, pastikan kita yakin. Kenapa? Kita lakukan prioritas ini. Yang pertama, kita menjadi orang Alkitabiah. Yang kedua, kita sungguh menjadi orang yang sungguh-sungguh tulen asli. Asli, saudara. Saya memang begini, di mana aja begini, saudara. Asli. Mau di tempat pesta adat Batak, ya asli saya. Saya nggak usah kompromi-kompromi, saudara. Di tempat yang banyak tekanan, ya asli aja, saudara. Nggak usah manipulatif, berpura-pura. Ya karena prioritas diri sih terlalu dilindungi jadi pura-pura, saudara. Yang ketiga, jadilah orang yang ramah. Yang terakhir, pastikan kita menjadi orang yang relevan. Saya baca sebentar satu puisi ditulis oleh seorang teman, saudara. Ya. Ini bicara tentang orang relevan. Aku tak mau bila salib didirikan di tengah kerumunan Kristen ataupun di puncak gereja. Aku mengejar tuntutan bahwa Yesus bukan disalib di dalam gereja. Bukan di antara dua batang lilin, tetapi di atas kayu salib, di antara dua orang penjahat, di atas sebuah bukit sampah, di tempat di mana orang sinis berbicara kotor dan pencuri memaki, dan serdadu berjudi. Sebab disitulah ia mati, dan untuk mereka lah ia mati. Di situ, dan karena itulah Kristus harus berada. Relevan. Mari kita berdoa.